Soal Nikita Mirzani minta perlindungan Prabowo, kuasa hukum anggap wajar. Itu hak warga negara. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menganggap wajar soal kliennya meminta perlindungan pada Presiden Prabowo. Menurutnya, apa yang dilakukan Nikita merupakan haknya sebagai warga negara. Pasalnya, Presiden disebut memiliki kewenangan untuk melindungi warganya. Oh iya, itu urusan jalur politik, kata Fahmi, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Yang jelas setiap warga punya hak untuk meminta perlindungan kepada presidennya, di mana presiden menurut undang-undang dia adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, jelasnya. Ia menyinggung hak Prabowo sebagai presiden. Jadi sebagai kepala negara dia punya hak untuk melakukan hal-hal termasuk untuk melindungi jika sesuatu proses hukum menyimpang. Itu boleh, selorohnya. Kendati demikian, hal itu bisa dilakukan melalui mekanisme tertentu. Pasti melalui mekanisme dengan cara yang benar, misalnya ini terkait dengan persoalan institusi mana. Itu pasti ada aturannya lah, terang Fahmi. Di kesempatan itu, Fahmi juga menjelaskan isi eksepsi Nikita Mirzani di sidang lanjutan pemerasan terhadap Reza Gladys hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Nikita Mirzani dipastikan memberikan eksepsi atau bantahan terhadap isi dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid membeberkan sejumlah pembelaan yang akan disampaikannya. Secara lengkap akan saya bacakan di persidangan yang pada intinya ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, salah satunya terjadi teror, ucap Fahmi, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment. Sayangnya, Fahmi tak menguraikan gamblang teror yang dimaksud. Tak hanya eksepsi Nikita, Fahmi juga akan membacakan eksepsi Mel Syahputra. Tebal yang jelas sekian banyak halaman. Dalam persidangan saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mel, lanjutnya. Hadir di persidangan Nikita Mirzani, Oki Pratama percayakan kasus sang sahabat ke penegak hukum. Dr. Oki Pratama mempercayakan kasus sahabatnya, aktris Nikita Mirzani ke aparat penegak hukum. Seperti diketahui, hari ini, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, Nikita Mirzani akan menjalani dua agenda sidang sekaligus di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Pertama-tama Nikita Mirzani akan menjalani sidang kasus pidana dengan agenda eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum JPU. Kedua, Nikita Mirzani akan menjalani sidang dugaan wan prestasi dengan terlapor Reza Gladys yang beragendakan mediasi. Dalam momen itu turut hadir sahabat-sahabat Nikita Mirzani seperti Oki Pratama, aktris Lucinta Luna hingga pedangdut senior Tessa Mariska. Di kesempatan itu, Oki Pratama mengaku mempercayakan sepenuhnya kasus sang sahabat pada penegak hukum. Yang pastinya kita serahkan semuanya ke penegak hukum ya, kata Oki Pratama dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Kita mempercayai semuanya agar tegak lurus, imbuhnya. Tak hanya itu, Oki Pratama juga memberikan dukungan dan doa untuk sahabatnya yang kini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Dan kita support doa terus pokoknya, tutur Oki Pratama. Oki Pratama pun juga terdengar mengucap syukur lantaran banyak orang memberikan dukungan untuk Nikita Mirzani. Alhamdulillah, tuturnya. Ia pun berharap yang terbaik untuk bintang film Nenek Gayung tersebut. Yang terbaik pasti, urainya. Di momen itu, Oki Pratama terlihat berpapasan dengan Nikita Mirzani. Keduanya pun terekam kamera berpelukan sambil memberikan semangat. Semangat, kata Oki untuk Nikita. Pihak Nikita Mirzani kuliti tabiat suami Reza Gladys. Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Nikita Mirzani sempat menguliti tabiat dari suami Reza Gladys, atau Bah Mufid. Lewat unggahan Instagram @NikitaMirzani_172 yang dikelola oleh adminnya, Nikita Mirzani memaparkan tangkapan layar perisi putusan Pengadilan Negeri PN, Bandung. Dalam isi putusan itu terbongkar kasus yang pernah menyeret nama atau Bah Mufid beberapa tahun silam.
Bandung 148 PID, B. 2017 PN Bandung. Putusan PN Bandung nomor 148 PID, B. 2017 PN Bandung tanggal 21 Maret tahun 2017 RD. At-Taubah Mufid, bunyi awal dari isi surat putusan itu dikutip pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Tak ayal, sindiran pedas pun juga dituliskan Nikita Mirzani dalam unggahan itu. Jelang sidang kasus dugaan wan prestasi, pihak Nikita Mirzani kuliti tabiat suami Reza Gladys. Pihak aktris Nikita Mirzani menguliti tabiat suami Dr. Reza Gladys. At-Taubah Mufid jelang sidang kasus dugaan wan prestasi digelar. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kini memasuki babak baru. Lewat unggahan Instagram @NikitaMirzani_172 yang dikelola adminnya, Nikita Mirzani menguliti tabiat suami Reza Gladys. Dalam unggahan Instagram story-nya, pihak Nikita Mirzani mengunggah tangkapan layar isi putusan dari Pengadilan Negeri PN, Bandung di tahun 2017 soal kasus yang pernah menjerat At-Taubah Mufid. Sindiran pedas pun diberikan pihak Nikita Mirzani dalam keterangan unggahan itu. Pihak bintang film Nenek Gayung itu pun menguliti tabiat At-Taubah Mufid dan juga ibu kandung Reza Gladys. Yuhu Reza. Selama ini ibu kandungnya yang amazing, suaminya pun pernah dipenjerong, tembaknya. Dalam unggahan Instagram story lainnya, pihak Nikita pun mengurai lebih lanjut alasan At-Taubah Mufid berurusan dengan hukum. At-Taubah Mufid terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia seperti dalam dakwaan kedua kami. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun denda Rp. 10 juta rupiah, subsidiair 2 bulan, tulis dalam isi putusan yang diunggah Nikita Mirzani. Alasan kuasa hukum Reza Gladys larang kliennya hadiri sidang Nikita Mirzani. Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring mengungkap alasan kliennya belum hadir dalam sidang kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani. Sebagai tambahan informasi, saat ini Nikita Mirzani dan asisten pribadinya, Mel Syahputra telah mendekam di BUI akibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan korban Reza Gladys. Di tengah berlangsungnya kasus tersebut, Nikita Mirzani pun menggugat balik Reza Gladys atas dugaan wan prestasi ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Kami saja sebagai kuasa hukum masih menghalang-halangi klien kami untuk hadir di persidangan, kata Julianus Sembiring. Alasan pihaknya melarang Reza Gladys untuk hadir dalam persidangan pun sempat diurai sang kuasa hukum. Kenapa kalau ketika klien kami hadir? Ya seperti yang kami sampaikan selama ini, mau ngomong sama siapa? Petik 2. Kan nggak mungkin dia ngomong sama kuasa hukum penggugat, yang punya masalah kan bukan kuasa hukum penggugat dengan klien kami, urainya. Kendati demikian, sang kuasa hukum berjanji akan menghadirkan kliennya apabila kehadiran Reza Gladys diperlukan dalam persidangan. Kami akan hadirkan nanti itu dan kalau memang harus dihadirkan dalam mediasi sebagaimana petunjuk dari hakim mediator, kan pastikan hadir pada saat itu, tukasnya. Sebagai tambahan informasi, sidang lanjutan kasus dugaan wan prestasi Nikita Mirzani akan digelar pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Isi eksepsi Nikita Mirzani di sidang hari ini, kuasa hukum singgung teror Reza Gladys. Isi eksepsi Nikita Mirzani di sidang lanjutan pemerasan terhadap Reza Gladys hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Nikita Mirzani dipastikan memberikan eksepsi atau bantahan terhadap isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid membeberkan sejumlah pembelaan yang akan disampaikannya.
Secara lengkap akan saya bacakan di persidangan yang pada intinya ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, salah satunya terjadi teror, ucap Fahmi, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment. Sayangnya, Fahmi tak menguraikan gamblang teror yang dimaksud. Tak hanya eksepsi Nikita, Fahmi juga akan membacakan eksepsi Mel Syahputra. Tebal yang jelas sekian banyak halaman. Dalam persidangan saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mel, lanjutnya. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus P. Sembiring membenarkan adanya perubahan pasal pemerasan yang didakwakan pada Nikita Mirzani. Dijelaskan Julianus, Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025 itu merupakan hal yang biasa di dalam sebuah masalah hukum atau disebut dengan istilah dominus litis. Yang perlu saya sampaikan bahwa tentang perubahan perubahan dari persangkaan 368 menjadi dakwaan 369 ada asas hukumnya Ada istilah hukumnya dominus litis, terang Julianus, dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Dominus litis ini maksudnya begini, pengendali perkara, siapa? Di situ pengendali dan penguasa perkara adalah jaksa penuntut umum, tandasnya. Ia pun mengurai dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi saya bacakan nomor 55 tahun 2013 dan pasal 319 KUHP. Yang satu lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kata Julianus. Jadi dominus litis ini kan kekuasaan pengendali dari jaksa. Kalau dia tidak melihat ada unsur kekerasan yang di dalam laporan dibuat oleh klien kami, tetapi dia hanya melihat ada pemerasan tetapi dengan cara lisan, tegasnya. Itulah alasan mengapa pasal persangkaan dan pendakwaan Nikita Mirzani berubah. Maka dia tempatkan pasal 369. Bukan berarti itu salah Saya pikir ini perubahan 368 menjadi 369 bukan hal yang luar biasa. Ini sangat-sangat wajar, tambahnya. Jadi enggak ada yang salah Saya pikir demikian. Mirzani, Fahmi Bahmit menganggap wajar soal kliennya meminta perlindungan pada Presiden Prabowo. Menurutnya, apa yang dilakukan Nikita merupakan haknya sebagai warga negara. Pasalnya, Presiden disebut memiliki kewenangan untuk melindungi warganya. Oh iya, itu urusan jalur politik, kata Fahmi, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Yang jelas setiap warga punya hak untuk meminta perlindungan kepada presidennya, di mana presiden menurut undang-undang dia adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, jelasnya. Ia menyinggung hak Prabowo sebagai presiden. Jadi sebagai kepala negara dia punya hak untuk melakukan hal-hal termasuk untuk melindungi jika sesuatu proses hukum menyimpang. Itu boleh, selorohnya. Kendati demikian, hal itu bisa dilakukan melalui mekanisme tertentu. Pasti melalui mekanisme dengan cara yang benar, misalnya ini terkait dengan persoalan institusi mana. Itu pasti ada aturannya terang Fahmi. Di kesempatan itu, Fahmi juga menjelaskan isi eksepsi Nikita Mirzani di sidang lanjutan pemerasan terhadap Reza Gladys hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Nikita Mirzani dipastikan memberikan eksepsi atau bantahan terhadap isi dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit membeberkan sejumlah pembelaan yang akan disampaikannya. Secara lengkap akan saya bacakan di persidangan yang pada intinya ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, salah satunya terjadi teror, ucap Fahmi, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment. Sayangnya, Fahmi tak menguraikan gamblang teror yang dimaksud. Tak hanya eksepsi Nikita, Fahmi juga akan membacakan eksepsi Mel Syahputra. Tebal yang jelas sekian banyak halaman. Dalam persidangan saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mel, lanjutnya.
Hadir di persidangan Nikita Mirzani, Oki Pratama percayakan kasus sang sahabat ke penegak hukum. Dr. Oki Pratama mempercayakan kasus sahabatnya, aktris Nikita Mirzani ke aparat penegak hukum. Seperti diketahui, hari ini, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, Nikita Mirzani akan menjalani dua agenda sidang sekaligus di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Pertama-tama Nikita Mirzani akan menjalani sidang kasus pidana dengan agenda eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kedua, Nikita Mirzani akan menjalani sidang dugaan wan prestasi dengan terlapor Reza Gladys yang beragendakan mediasi. Dalam momen itu turut hadir sahabat-sahabat Nikita Mirzani seperti Oki Pratama, aktris Lucinta Luna hingga pedangdut senior Tessa Mariska. Di kesempatan itu, Oki Pratama mengaku mempercayakan sepenuhnya kasus sang sahabat pada penegak hukum. Yang pastinya kita serahkan semuanya ke penegak hukum ya, kata Oki Pratama dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Kita mempercayai semuanya agar tegak lurus, imbuhnya. Tak hanya itu, Oki Pratama juga memberikan dukungan dan doa untuk sahabatnya yang kini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Dan kita support doa terus pokoknya, tutur Oki Pratama. Oki Pratama pun juga terdengar mengucap syukur lantaran banyak orang memberikan dukungan untuk Nikita Mirzani. Alhamdulillah, tuturnya. Ia pun berharap yang terbaik untuk bintang film Nenek Gayung tersebut. Yang terbaik pasti, urainya. Di momen itu, Oki Pratama terlihat berpapasan dengan Nikita Mirzani. Keduanya pun terekam kamera berpelukan sambil memberikan semangat. Semangat, kata Oki untuk Nikita. Pihak Nikita Mirzani kuliti tabiat suami Reza Gladys. Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Nikita Mirzani sempat menguliti tabiat dari suami Reza Gladys, atau Bah Mufid. Lewat unggahan Instagram @NikitaMirzani_172 yang dikelola oleh adminnya, Nikita Mirzani memaparkan tangkapan layar perisi putusan Pengadilan Negeri PN, Bandung. Dalam isi putusan itu terbongkar kasus yang pernah menyeret nama atau Bah Mufid beberapa tahun silam. Bandung 148 PID, B, 2017 PN Bandung. Putusan PN Bandung nomor 148 PID, B, 2017 PN Bandung tanggal 21 Maret tahun 2017 RD. Atau Bah Mufid, bunyi awal dari isi surat putusan itu dikutip pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Tak ayal, sindiran pedas pun juga dituliskan Nikita Mirzani dalam unggahan itu. Jelang sidang kasus dugaan wan prestasi, pihak Nikita Mirzani kuliti tabiat suami Reza Gladys. Pihak aktris Nikita Mirzani menguliti tabiat suami Dr. Reza Gladys, atau Bah Mufid jelang sidang kasus dugaan wan prestasi digelar. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kini memasuki babak baru. Lewat unggahan Instagram @NikitaMirzani_172 yang dikelola adminnya, Nikita Mirzani menguliti tabiat suami Reza Gladys. Dalam unggahan Instagram story-nya, pihak Nikita Mirzani mengunggah tangkapan layar isi putusan dari Pengadilan Negeri PN, Bandung di tahun 2017 soal kasus yang pernah menjerat atau Bah Mufid. Sindiran pedas pun diberikan pihak Nikita Mirzani dalam keterangan unggahan itu. Pihak bintang film Nenek Gayung itu pun menguliti tabiat atau Bah Mufid dan juga ibu kandung Reza Gladys. Yuhu Reza. Selama ini ibu kandungnya yang amazing, suaminya pun pernah dipenjerong, tembaknya. Dalam unggahan Instagram story lainnya, pihak Nikita pun mengurai lebih lanjut alasan atau Bah Mufid berurusan dengan hukum. Atau Bah Mufid terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia seperti dalam dakwaan kedua kami. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun denda Rp. 10 juta rupiah, subsidiair 2 bulan, tulis dalam isi putusan yang diunggah Nikita Mirzani.
Alasan kuasa hukum Reza Gladys larang kliennya hadiri sidang Nikita Mirzani. Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring mengungkap alasan kliennya belum hadir dalam sidang kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani. Sebagai tambahan informasi, saat ini Nikita Mirzani dan asisten pribadinya, Mel Syahputra telah mendekam di BUI akibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan korban Reza Gladys. Di tengah berlangsungnya kasus tersebut, Nikita Mirzani pun menggugat balik Reza Gladys atas dugaan wan prestasi ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Kami saja sebagai kuasa hukum masih menghalang-halangi klien kami untuk hadir di persidangan, kata Julianus Sembiring. Alasan pihaknya melarang Reza Gladys untuk hadir dalam persidangan pun sempat diurai sang kuasa hukum. Kenapa kalau ketika klien kami hadir? Ya seperti yang kami sampaikan selama ini, mau ngomong sama siapa? Petik 2. Kan nggak mungkin dia ngomong sama kuasa hukum penggugat, yang punya masalah kan bukan kuasa hukum penggugat dengan klien kami, urainya. Kendati demikian, sang kuasa hukum berjanji akan menghadirkan kliennya apabila kehadiran Reza Gladys diperlukan dalam persidangan. Kami akan hadirkan nanti itu dan kalau memang harus dihadirkan dalam mediasi sebagaimana petunjuk dari hakim mediator, kan pastikan hadir pada saat itu, tukasnya. Sebagai tambahan informasi, sidang lanjutan kasus dugaan wan prestasi Nikita Mirzani akan digelar pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Isi eksepsi Nikita Mirzani di sidang hari ini, kuasa hukum singgung teror Reza Gladys. Isi eksepsi Nikita Mirzani di sidang lanjutan pemerasan terhadap Reza Gladys hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Nikita Mirzani dipastikan memberikan eksepsi atau bantahan terhadap isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit membeberkan sejumlah pembelaan yang akan disampaikannya. Secara lengkap akan saya bacakan di persidangan yang pada intinya ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, salah satunya terjadi teror, ucap Fahmi, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment. Sayangnya, Fahmi tak menguraikan gamblang teror yang dimaksud. Tak hanya eksepsi Nikita, Fahmi juga akan membacakan eksepsi Mel Syahputra. Tebal yang jelas sekian banyak halaman. Dalam persidangan saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mel, lanjutnya. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus P. Sembiring membenarkan adanya perubahan pasal pemerasan yang didakwakan pada Nikita Mirzani. Dijelaskan Julianus, Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025 itu merupakan hal yang biasa di dalam sebuah masalah hukum atau disebut dengan istilah dominus litis. Yang perlu saya sampaikan bahwa tentang perubahan perubahan dari persangkaan 368 menjadi dakwaan 369 ada asas hukumnya Ada istilah hukumnya dominus litis, terang Julianus, dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Dominus litis ini maksudnya begini, pengendali perkara, siapa? Di situ pengendali dan penguasa perkara adalah jaksa penuntut umum, tandasnya. Ia pun mengurai dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi saya bacakan nomor 55 tahun 2013 dan pasal 319 KUHP. Yang satu lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kata Julianus. Jadi dominus litis ini kan kekuasaan pengendali dari jaksa. Kalau dia tidak melihat ada unsur kekerasan yang di dalam laporan dibuat oleh klien kami, tetapi dia hanya melihat ada pemerasan tetapi dengan cara lisan, tegasnya. Itulah alasan mengapa pasal persangkaan dan pendakwaan Nikita Mirzani berubah.